KPU belum lagi menetapkan pemenang Pilpres Pemilu 2024, namun program makan siang gratis sudah menjalani simulasi bahkan masuk dalam RAPBN 2025. Pro kontra pun timbul, anggaran fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun menjadi sorotan. Berikut liputan khas Apa Kata Fakta. Pemerintah telah melakukan simulasi program makan siang gratis. Simulasi program makan siang gratis ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Simulasi program makan siang gratis ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 29 Februari 2024. Lalu seperti apa makan siang gratis itu dan seberapa urgensinya? Pemirsa, berikut Apa Kata Fakta. Dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 4 macam menu. Menu pertama ada nasi ayam goreng, terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Kemudian di menu kedua ada nasi semur telur, terdiri dari nasi, 1 butir telur semur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Menu ketiga ada gado-gado, dengan lontong, tahu goreng, telur rebus 1 butir, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan buah pisang. Sementara di menu terakhir ada siomay yang berisi kentang, siomay, 1 butir telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan buah pisang. Anak usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, dalam usia tersebut anak memiliki angka kecukupan gizi atau AKG antara 2050 hingga 2400 kilokalori per harinya. Sementara dalam simulasi makan siang gratis, kalori maksimum dimiliki oleh menu siomay sebesar 595 kilokalori. Namun jika diberikan 3 kali dalam 1 hari, total kalori yang masuk hanya berjumlah 1.785 kilokalori. Dan ini masih di bawah kebutuhan angka kecukupan gizi seorang anak dalam 1 hari. Kayaknya dilakukan penyesuaian lebih bijak sih. Aku sebagai masyarakat awam sih jujur nggak terlalu tahu detailnya gimana ya kebutuhan negara tuh gimana. Cuma kalau memang dari pemerintah melihatnya itu yang diperlukan, dana sebesar itu ya boleh aja sih untuk dilanjutkan gitu. Sebenarnya dengan budget yang 15.000 per anak itu sebenarnya udah gak make sense sih untuk gizinya terpenuhi juga. Dan kayak ada yang lebih penting lagi kayak pendidikan misalnya. Kalau menurut saya mungkin ada sektor yang lebih penting ya, seperti pendidikan, terus fasilitas pendidikan, kesejahteraan dari guru-guru sendiri, mungkin seperti itu sih Mbak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program makan siang gratis akan diberikan kepada 70,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, serta 12,5 juta siswa SMP. Dengan perhitungan kasar, jika 1 menu makan siang gratis menelan biaya Rp15.000, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp253,8 triliun per tahunnya untuk memberi makan siang gratis bagi 70,5 juta jiwa. Sementara perhitungan tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fantastis lagi.
Anggaran yang dibutuhkan mencapai 450 triliun rupiah per tahun untuk makan siang gratis dan susu gratis bagi 82,9 juta jiwa, ibu hamil dan anak-anak hingga usia SMA. Anggaran makan siang gratis memang fenomenal. 450 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Jumlah ini hampir setara dengan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Dengan demikian, apakah program makan siang gratis dan susu gratis ini layak untuk dijalankan? Apakah anggaran sebesar itu realistis untuk diwujudkan? Ini konsepnya belanja yang besar. Nah, belanja yang besar di saat ekonomi tidak terlalu bagus, itu akan menimbulkan yang namanya jurang fiskal, yang disebut dengan fiscal cliff. Nah, saya menduga ini bisa terjadi fiscal cliff. Ya, jadi artinya kenapa? Bahwa spendingnya terlalu gede, sementara nanti perekonomian turun, penerimaan pajak juga akan kena turun, ya. Sementara hutang, beban bunga hutang yang tumbuh aja lebih besar dari pertumbuhan pajak. Artinya bahwa kita menciptakan utang yang lalu-lalu itu kurang mendorong produktivitas. Ini juga kan belanja yang sifatnya belanja sosial. Kalau itu juga ditempuh dengan menerbitkan hutang baru, akan menjadi beban anggaran ke depan. Nah, kalau menurut saya sih, bahwa kita ada persoalan stunting, persoalan gizi, persoalan anak-anak kita yang kurang makan dan sebagainya, itu iya gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau memang kita ingin memprioritaskan itu, kita kan harus juga memperbaiki lapangan pekerjaannya. Orang itu kan tidak makan karena memang orang tuanya nggak kerja. Ya kan? Atau orang tuanya kerja tapi uangnya kurang. Jadi sebetulnya kan program ini kan harus ada juga program yang sifatnya ke menumbuhkan daya kerja, bukan hanya persoalan di populisme seperti ini. Meski disorot banyak pihak bahkan menjadi perhatian khusus Bank Dunia, pemerintah tampaknya tidak akan mundur menjalankan program makan siang gratis. Sejumlah sinyal menyebutkan program makan siang gratis bahkan akan muncul dalam APBN 2025. Meski KPU belum menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Saya Jen Cahyani dan juru kamera Raga Firdaus. Nantikan apa kata fakta berikutnya.